Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini saya akan membahas tentang perawatan Cana Pulchra mulai dari perawatan air, pemilihan pakan, dan yang lain. Nah, saya juga mau memberikan info bahwa di Wonosobo akan mengadakan kontes Cana besar-besaran dengan tema Snakehead Atas Awan 2 Wonosobo yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September sampai 25 September. Jadi buat kalian yang punya gacauan silahkan diberangkatkan, silahkan daftarkan mumpung masih ada slot. Dan jangan lupa diramaikan pada waktu acara karena kami menyediakan door prize yang sangat banyak. Dan untuk para peserta kami pastikan mendapatkan bonus pakan. Betul Mas? Bonus pakan semuanya dapat untuk para peserta dan yang datang ya tetap nanti bakal dapat. Nah, untuk perawatan Cana Pulchra supaya cana kita tetap sehat, semakin hari semakin bagus, mentalnya terjaga, itu kita bongkar hari ini. Jadi yang pertama kita dari airnya dulu. Karena air adalah bagian terpenting dari dunia percanaan. Tidak ada airnya, ikan tidak bakal hidup. Airnya kotor, ikan juga pasti bermasalah dalam hidupnya. Jadi lakukan pergantian air secara berkala agar air kita tetap berkualitas. Nah, untuk pergantian air kita tidak usah pakai jadwal karena kalau pakai jadwal biasanya terbengkalai. Untuk pergantian air kita cukup melihat dari tank dan gerak-gerik ikan. Kalau tanknya sudah kelihatan kotor, airnya sudah kelihatan kotor ya kita ganti. Kalau dari ikan biasanya air-air yang sudah kualitasnya sudah rendah, itu ikan biasanya mager ataupun ngambang di atas kayak jarum gitu, kayak pisang. Dan ikan itu cenderung gesek-gesek ke pasir. Memang tidak semua ikan gesek ke pasir itu dari faktor air, tapi sebagian besar ikan gesek-gesek pasir itu karena faktor air yang sudah tidak berkualitas. Jadi kalau ikan kita sudah terindikasi seperti itu, gantilah airnya. Untuk pergantian air, usahakan kita bertahap. Yang pertama kita ganti air itu 30% dulu, lalu lanjut ke 50%, lanjut lagi ke 70%, baru ganti air 100% agar tank kita juga bersih total. Nah, untuk pergantian air di sini kita memang diwajibkan untuk bertahap karena kalau ikan baru masuk ke tank kita lalu kita ganti air 100%, biasanya ikan kita stres berkepanjangan. Nah, kita tidak mau ikan kita stres berkepanjangan. Makanya kita ganti airnya secara bertahap. Lalu untuk pemakaian filter, karena kita dibelah menjadi dua antara yang suka pakai filter sama yang tidak. Katanya ngapain sih pakai filter sedangkan di lumpur saja hidup. Sebenarnya tidak begitu konsepnya ente. Kadang-kadang ikan itu walaupun di lumpur hidup, tapi ini kan di akuarium. Kalau memang di lumpur hidup, coba akuarium kalian dikasih lumpur separuh gitu, hidup atau tidak. Sebenarnya bukan, konsepnya itu bukan seperti itu. Orang-orang yang pakai filter itu biasanya orang-orang yang suka menjaga kualitas air, dan biasanya itu orang-orang yang males seperti saya kalau pakai filter memang ketika saya males doang, males ganti air, makanya saya pakai filter supaya kualitas air terus terjaga dan pemakaian air jauh lebih lama. Tapi kita tidak mau berdebat di situ karena mau pakai filter ataupun tidak, ikan tetap aman-aman saja. Cuman untuk kalian yang pakai filter, pakailah filter dengan arus rendah karena Cana Pulchra memang ikan yang tidak suka dengan air berarus. Tapi ketika dikasih air berarus pun, kalau air arusnya adalah arus rendah, ikan aman-aman saja. Jadi kalau mau pakai filter ya pakai filter dengan arus rendah, contoh filter hang on ataupun filter-filter yang dimasukkan ke talang. Karena ketika air sudah masuk ke talang, air itu turunnya itu tidak ada arusnya lagi. Kalaupun ada arus ya arusnya sangat rendah. Jadi untuk pemakaian filter boleh, tapi jangan pakai filter yang arusnya deras.
Kita lanjut ke pakan. Pakan juga sangat penting bagi ikan karena kalau ikan tidak dikasih makan ya kasihan, ikan juga bisa mati karena kelaparan. Kalau untuk pakan, utamakan berikan pakan sesuai porsinya. Untuk ikan ukuran segini, ini ikan 13 sampai 15 cm. Kasihlah pakan cacing ataupun udang ataupun kepiting dengan porsinya. Jadi kita memberikan pakan itu sesuai porsinya, jangan terlalu banyak nanti ikan kita buncit, jangan terlalu sedikit nanti ikan kita kurus. Nah untuk pakan saya memang menyarankan pakan itu cuma 3 itu karena pakan itu mudah kita dapatkan. Cacing kita bisa mendapatkan di tempat sampah, kalau udang ya kita bisa beli di postingan Facebook itu banyak. Nah untuk kepiting itu untuk orang-orang yang hidupnya dekat dengan sungai itu bisa menjangkau kepiting. Nah kalau untuk cacing ikan ukuran segini ini saya kasih cacing ANC kecil. Ini cacing ya seginilah pokoknya ukurannya. Dan ini saya berikan di hari Senin sama Kamis. Hari-hari yang lain saya pakainya pelet. Nah untuk pemberian pelet, untuk pelet 0,1 itu saya memberikannya itu biasanya 8 butir. Untuk pelet 0,2 atau 2 mm itu hanya 3 sampai 5 butir untuk ikan ukuran segini. Karena pelet memang saya pakai untuk cemilan, karena untuk pendorong warna pun kalau bagi saya ya kadang warnanya naik, kadang juga ada ikan yang warnanya tidak naik. Jadi kalau untuk pelet saya biasa aja sih, nggak terlalu fanatik dengan pelet. Kalau ada ya saya kasih pakan, kalau tidak ada ya mau gimana lagi, orang tidak ada. Pokoknya untuk pakan kita utamakan itu pakan alam supaya ikan kita itu sehat, gizinya terpenuhi dan semuanya terpenuhi lah pokoknya. Karena kalau kita hanya memberikan pelet doang tanpa diberikan cacing ataupun pakan-pakan hidup, biasanya ikan itu ada salah satu yang berkurang. Misal dari black dot ataupun yellow spotnya pudar ataupun yang lain. Pokoknya kita pakan itu harus seimbang. Entah pakan alam ataupun pakan peletnya kita harus seimbang. Selanjutnya adalah interaksi. Kita sebagai kiper, kita alangkah baiknya sering interaksi sama ikan. Ya walaupun satu hari cuma 1 kali di pagi ataupun sore hari, tapi kita usahakan luangkan waktu untuk berinteraksi dengan ikan supaya mental ikan itu terjaga. Karena kalau kita diamkan sampai berminggu-minggu ataupun bahkan berbulan-bulan, biasanya mentalnya itu turun. Bukan hilang mental, tapi mentalnya turun. Nah, masih di interaksi, kita juga jangan terlalu over interaksi. Karena ketika cana pulkra ataupun cana-cana yang lain, kita over interaksi, kita goda setiap menit, itu biasanya mentalnya anjlok. Bukan turun lagi, tapi biasanya memang mentalnya itu anjlok, bahkan mentalnya itu hilang. Karena apa? Ikan down mental. Biasanya cana-cana yang sudah flaring tangan ataupun mangap-mangap sama tangan, ketika kita goda setiap hari, kita ketuk-ketuk setiap hari, ikan itu akan merasa kalah dengan lawan. Karena ikan juga berpikir, masa iya tangan ataupun lawan dari ikan itu kok nggak minggir-minggir, sedangkan saya sudah capek. Akhirnya ikan itu down mental. Karena jangankan cuman ikan predator, manusia predator pun preman pasar ketika harus disuruh flaring ataupun berantem setiap menit, dia juga mentalnya pasti turun. Apalagi ya ikannya yang hanya sekedar ikan, sedang manusia saja mentalnya bisa turun. Jadi untuk interaksi jangan terlalu over dan jangan sampai melupakan untuk interaksi dengan ikan kesayangan kita. Yang selanjutnya adalah pemakaian lampu. Utamakan lampu itu dinyalakan pagi dan sore hari. Untuk waktunya, pagi itu kalau saya itu 3 jam, sorenya 5 jam atau sampai kita mau tidur itu ya. Karena kalau pemakaian lampu 24 jam, biasanya tank dari cana pulkra kita kotor. Tanknya itu mudah tumbuh lumut, alganya juga menumpuk. Karena faktor dari cahaya itu. Jadi untuk pemakaian lampu memang boleh 24 jam, tapi supaya tank kita tetap bersih,
airnya terjaga, lumutnya tidak mudah tumbuh, ya kita terapkan pagi 2-3 jam, sorenya 5 jam, ya agar semuanya itu terjaga dan kita tidak terlalu capek untuk bersih-bersih tanknya karena lumutnya yang terlalu banyak. Mungkin seperti ini dulu saja video kita kali ini. Kalau ada yang pengen komen mau menambahkan, silahkan dikomenkan supaya saya juga ikut belajar. Kita bertukar ilmu lewat video ini. Nah, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum, salam dari Wonosobo.